Al-Quran itu surat pertama namanya Fatihah, artinya kunci pembuka. Terakhir namanya surat Nas, artinya manusia. Jadi kalau nama awal dengan nama akhir dipertemukan bunyinya Fatihatun Nas, membuka kunci, membuka rahasia manusia, termasuk rahasianya Nabi Muhammad. Jadi kalau saudara ingin tahu, sudah diisyaratkan Nabi Muhammad awal sampai akhir lakon sudah ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran membuka rahasia manusia. Quran kita mukjizat. Rahasianya Nabi Muhammad, perjalanannya awal sampai akhir. Sebelum lanjut, silakan like, subscribe, share, and comment supaya tidak ketinggalan video-video Gus Afik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim wa may yu'azzim sya'airallah min taqwal qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqo dirhaman fi maulidi faka'an nama anfaqo jabalan min zahabin fi sabilillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai mukadimah, sebelum saya membacakan buku ini, terlebih dahulu di sini akan saya sampaikan apa yang telah saya alami. Pada suatu saat saya dengan saudara Muhammad Munif dan saudara Fauzi Soleh Hasan mendatangi holnya Sunan Ibrahim Mahdum di Tuban, Sunan Bonang. Gelarnya
Ibrahim Mahdum. Saya berangkat setelah maghrib, sampai di Tuban. Alun-alun Tuban sudah penuh, ribuan orang, sehingga saya hanya beber tikar mendengarkan ceramah yang ceramah Kiai Yasin dari Blitar pada waktu itu. Setelah selesai, saya mencari tempat penginapan di Tuban, penuh, sudah tidak ada tempat penginapan. Terpaksa saya bermalam di Babat. Setelah pagi sarapan, ketemu salah seorang penghuni itu. Saya kira juga sama-sama menghadiri holnya Sunan Bonang. Saya ditanya, saudara dari mana? Saya dari Jombang. Kok nginap di sini? Saya baru mendatangi holnya Sunan Bonang. Saya kira juga sama-sama hadir, tapi tidak. Setelah itu tanya, umat Islam di Indonesia ini aneh katanya. Anehnya bagaimana? Berduyun-duyun mendatangi holnya para sunan, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Ngampel, dan ulama-ulama. Mendatangi holnya para ulama-ulama. Ini saya anggap aneh. Anehnya, mengapa tidak mengholi Nabi Muhammad? Kok para ulama-ulama di hol itu kan ulang tahun kematian? Mengapa tidak mengholi Nabi Muhammad? Saya dengarkan saja. Kok yang diholi para ulama? Kalau maulidin Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad, saya setuju. Tapi anehnya, holnya para ulama-ulama itu yang diholi kok hol kematiannya. Tapi mengapa tidak mengholi Nabi Muhammad? Itu ketemu, wah hebat betul orang ini aku. Saya tanya, apa saudara setuju dengan maulid Nabi? Memang saya tiap-tiap maulid Nabi saya juga mengadakan upacara maulid Nabi. Maulid Nabi itu termasuk holnya Nabi Muhammad. Kok bisa? Menurut ilmu falak, kelahiran Nabi Muhammad tahun 570.
wafatnya Nabi Muhammad tahun 633 menurut Falak Mahmud Al-Falahi Mesir. Coba itu, lahirnya 570 Masehi. Berapa 5 dengan 7? 12. Sekarang wafatnya tahun 633. Berapa dihitung? 12. Jadi tahun kelahiran dan tahun kematian isinya sama-sama 12. Hari kelahiran, tahun kelahiran itulah isinya tahun kematian. Tahun kematian itulah isinya tahun kelahiran. Bulan apa lahirnya Nabi? Bulan Maulud. Bulan 3. Bulan Maulud. Bulan apa wafatnya Rasulullah? Bulan Maulud. Itulah bulan lahirnya, itulah bulan wafatnya. Bulan wafatnya itulah bulan lahirnya. Hari apa lahirnya Nabi Muhammad? Hari Isnin. Wafatnya Nabi Muhammad hari apa? Hari Isnin. Itulah hari wafatnya juga hari lahirnya. Hari lahirnya juga hari wafatnya. Bulan Maulud bulan berapa? Bulan 3. 12 berapa isinya? 1 dengan 2, 3 itulah. Jadi kalau kita mengadakan Maulid Nabi itulah termasuk kholnya Nabi Muhammad. Jadi saudara sendiri juga mengkhol Nabi Muhammad termasuk saya. Mengapa saudara kok mengatakan aneh? Iya ya, iya. Jadi hitungan tahun lahirnya itulah tahun wafatnya. Bulan lahirnya itulah bulan wafatnya. Hari lahirnya itulah hari wafatnya. Apa tugas Rasulullah? Rasulullah telah meninggalkan dunia ini, tapi juga telah datang ke dunia. Berangkatnya, datangnya membawa tugas, perginya meninggalkan bekas. Apa tugas Rasulullah? Secara garis besar 12 macam. Apa itu? La ilaha illallah 12 huruf, Muhammad Rasulullah 12 huruf, selesai. Itu tugasnya. Arkanul iman 6, rukun Islam 5, rukun ihsan 1, jumlahnya 12. 12 itu 1 dengan 2, 3. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. I3. Itu 3 itu tri. Jadi tri itu 3I. Jika insan manusia
mengamalkan 3 itu namanya santri. San iksan, san ikut insan. 3 jadi insan yang mengamalkan 3 iman, Islam, ihsan. Setelah saya jelaskan begitu, diam saja. Tadinya ngoyel tadinya. Loh, apakah ada dalam Al-Quran yang menerangkan wafatnya Rasulullah dan lahirnya? Ada. Di mana? Saya tanya, berapa usia Nabi Muhammad di dunia ini? 63 tahun. Coba lihat dalam Al-Quran surat nomor 63. Surat itu saya tulis di buku ini. Namanya Suratul Munafikin. Nomor urut surat 363. Usianya Nabi Muhammad 63. Makanya Al-Quran itu surat pertama namanya Fatihah, artinya kunci pembuka. Terakhir namanya surat Nas, artinya manusia. Jadi kalau nama awal dengan nama akhir dipertemukan, bunyinya Fatihatun Nas, membuka, kunci membuka rahasia manusia, termasuk rahasianya Nabi Muhammad. Jadi kalau saudara ingin tahu, sudah diisyaratkan Nabi Muhammad awal sampai akhir lakon sudah ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran membuka rahasia manusia. Quran kita mukjizat. Rahasianya Nabi Muhammad, perjalanannya awal sampai akhir, lihat dalam surat 63. Karena usianya Nabi Muhammad itu 63. Dalam surat 63 itu ayatnya hanya 11. Tidak kurang dan tidak lebih, isinya 11 ayat. Nomor suratnya 63, usianya 63. Isi suratnya 11 ayat. 11 itu kan 1 dengan 1 11. 1 dengan 1 itu 2. Dan 2 itu bahasa Arab isnen. Jadi perjalanan Nabi Muhammad sejak lahir sampai wafat itu hari yang menjadi pokok-pokoknya hari Isnin. Pertama, lahir hari Isnin, hari 2. Diangkat menjadi Rasul Isnin, hari 2. Di-Isra Mi'rajkan Sidratil Muntaha, hari Isnin. Hijrah keluar dari Mekah, hari Isnin. Masuk Madinah, hari Isnin.
wafatnya hari Isnin. Makanya isinya 11 ayat itu rahasia perjalanan Nabi Muhammad. Isnin, 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 Isnin. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2 kali 6 berapa? 12. Jadi rahasianya di dalam surat Munafikun. Setelah wafat, selesailah Al-Quran. Dari surat Alaq, awal wahyu turun sampai akhir wahyu turun. Jarak waktunya selesainya Al-Quran itu 22.000 tahun, 2 bulan, 22 hari selesai. 2 bulan, 22 hari. Setelah itu Muhammad wafat di hari Isnin. Berapa? Coba dihitung. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wafat Isnin. Coba jadi 6 kali. Datangnya di mana Muhammad itu? Lahirnya di Mekah. Baca sendiri rahasianya di dalam surat Munafik. Mengapa namanya surat Munafik? Karena waktu Muhammad di Mekah itu yang dihadapi bukan orang munafik, orang kafir. Tapi setelah di Madinah menghadapi orang munafik. Baca ayat pertama. Ja'a. Ja'a itu ja'aka. Ja'a telah datang. Ka kamu Muhammad. Ka itu menuju kepada Muhammad maknanya. Ja'aka. Kamu telah datang Muhammad. Kalimat yang kedua, munafikun. Coba, kamu Muhammad. Kalimat kedua, munafikun. Kalau mim ini dibaca dulu kakari, Makkah. 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 Kamu lahir di Makkah. Itu ayat pertama. Ayat terakhir coba baca. Ja'a ajaluha. Ja'a telah datang ajaluha, batas umur. Dalam Al-Quran baca sendiri. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak mengakhiri nafsan, rahasia Muhammad.
idza jaa telah datang ajalnya. Jadi dalam surat Munafikun itu ayat awal ada rahasia lahir di Mekah, tapi ayat akhir ada rahasia Muhammad wafat. Makanya suratnya nomor 63, usianya 63. Wafatnya di mana? Baca sendiri dalam surat itu. Ada isyarat-isyarat. Yaquluna la in raja'na ilal Madinah. Kami kembali kepada Allah di Madinah. Raja'na ilal Madinah. Biasanya kalau kita dengar ada orang wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya kembali. Jadi roja'na itu raji'un. Akhir ayat Al-Quran turun di Arafah. Sedang Nabi Muhammad di Madinah, jadi Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji di Mekah. Nabi Muhammad ibadah haji hanya sekali saja, karo umroh 3 kali. Nah, kembali dari Arafah, dari Mekah ke Madinah, berselang 81 hari wafat. Setelah akhir ayat. Akhir ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu akhir. Setelah itu sudah tidak ada, turun lagi. Jadi tahunnya lahir itulah isi tahunnya wafat. Bulannya lahir itulah bulan wafatnya. Hari lahir itulah hari wafatnya. Jadi kalau kita mengadakan Maulidin Nabi sudah mencakup manunggal dengan kholnya Nabi Muhammad. Dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Munafik. Ini hanya sebagian kecil sudah saya sampaikan. Belum secara mendetil, kecil saja. Maka jelaslah Quran itu mukjizat, tidak bisa manusia membuat kitab seperti Al-Quran, itu tidak bisa. Turunnya wahyu di waktu malam. Akhirnya wahyu di waktu siang di Arafah. Awalnya waktu turunnya di Mekah, di Jabal Nur, Gua Hira, malam. Surat Alaq, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Akhir ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati
waraditu lakumul islama dina di surat Maidah. Awal wahyu turun di waktu dingin karena malam. Akhir ayat turun, akhir Quran turun di waktu panas. Awal ayat turun di tempat yang sempit di dalam gua. Tapi akhir ayat turun di tempat yang lapang, di lapangan, yaitu di Arafah. Awal turun di gelap gelita, tapi akhir turun Quran di terang benderang kena waktu asar. Jadi awal wahyu turun waktu fajar, inna Quran al-fajri kana masyhuda. Kemudian akhir turun menjelang maghrib, jadi waktu asar. Itu Al-Quran. Selesai awal sampai akhir 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jumlah ayatnya Al-Quran, suratnya 114 surat. Surat Munafikun, surat yang nomor 63. Suidak dulu. Jumlah ayatnya 6.346 ayat. Semua itu kode-kode rahasia. Nomor-nomor itu dinamakan lisanul adadi, bahasa matematika. Jadi Al-Quran itu ada bahasa Arab, ada bahasa matematika. Karena Nabi Muhammad nabinya seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Kalau Al-Quran mutlak bahasa Arab, Nabi Muhammad nabinya orang Arab. Mestinya agama Islam hanya di Arab. Karena Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 menerangkan, wa ma arsalna mir rasulin ila bilisani qaumihi. Padahal Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka ila kafatal linnas dalam surat Saba. Dan bahasa yang meliputi seluruh dunia, awal sampai akhir, bahasa matematika. Itu baik. Selama ini banyak orang yang tidak sadar. Mulai dikandungkan sudah dihitung. Mana yang tidak menghadapi hitungan? Wah, ini paling ajaib lagi, jumlah surah ayat Al-Quran 6.346 ayat. Tapi satu-satunya ayat paling panjang, tidak ada bandingannya. Ayat yang paling panjang ada di dalam surat Baqarah. Isinya apa itu? Yang paling panjang. Ada dua isi.
menakjubkan. Satu isinya dasar ilmu berhitung. Isinya itu dasar ilmu notaris, isinya itu. Jadi kurang 1400 tahun ilmu notaris itu sudah padahal notarisnya belum ada, tapi dasar ilmunya sudah lengkap di surat terpanjang. Dan nomor 2 isinya tasawuf tingkat tinggi. Dari situ saya berpikir, mengapa kok dasar ilmu notaris diterangkan masalah saksinya dan sebagainya, diterangkan tidak semua orang itu ahli nota. Nah, di situ lengkap, ada saksinya, semua notaris pakai saksi. Karena sekarang ini mana yang tidak butuhkan notaris? Baik pun perusahaan, pabrik, semua akan mendirikan, semua membutuhkan notaris. Jadi seperti dunia ini digenggam ilmu notaris. Itu dalam Al-Quran. Dan tasawuf tingkat yang tinggi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu tasawuf tingkat tinggi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jika kamu takwa kepada Allah, Allah mulang langsung kepadamu. Masalah ayat ini saya tidak berani membuka. Kalau ini wattaqullah wa yu'allimukumullah, kalau saya buka nanti saya dibandemi waktu wong akeh. Mungkin darah saya dihalalkan, mungkin akan dipotong karena sangat rahasianya. Jadi maaf, saya tidak berani membuka wattaqullah wa yu'allimukumullah. Semoga kita ini menjadi orang yang ikhlas, orang yang syukur, orang yang sabar, orang yang ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Kalau berjuang yang ulet, kalau berhasil yang sopan, itu namanya ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini supaya diamalkan sholawat yang khusus. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Jangan dimaknani ummi nabi buta huruf. Tidak ada dalam Al-Quran nabi buta huruf. Ummi itu nabi, ibunya segala nabi itu Nabi Muhammad. Semua nabi itu memang tanggoran Nur Muhammad. Ya, jadi maknanya ummi. Masalah rahasia ummi ini berlapis sampai lebih dari 10 rahasia ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil
ummi wa ala alihi wasallim. Ini setiap setelah sholat supaya diamalkan menurut kemampuan masing-masing. Semoga pengajian ini membawa barokah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalkal karim wa adimu sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa ikhwana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.